Para saudara dan saudari yang terkasih, salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi Minggu 31 Januari 2021. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih, Yesus di dalam Injil hari ini memperlihatkan kepada kita sosoknya yang penuh kuasa di dalam pengajarannya. Pengajarannya mendatangkan ketakjuban bagi mereka yang mendengarkannya. Sosok Yesus yang penuh kuasa ini kembali diperlihatkan kepada kita tatkala ia mengusir roh jahat di dalam diri seorang yang berada di dalam rumah ibadat. Hanya dengan beberapa kata yang ia keluarkan, roh jahat itu pun pergi. Dari hal tersebut, jelas terlihat betapa besar kuasa Yesus. Bahkan sampai roh jahat pun takut kepadanya. Para saudara dan saudari yang terkasih, berbicara mengenai kuasa, setiap orang memiliki kuasa. Namun, tentu saja kuasa yang dimiliki berbeda satu sama lain. Semuanya tergantung dari jabatan, keahlian, atau kemampuan, maupun hal lainnya yang membuatnya berpengaruh. Besar ataupun kecilnya kuasa yang dimiliki bukanlah menjadi tolak ukur bagi kita untuk menunjukkan kualitas diri dari setiap orang, melainkan bagaimana setiap orang mempergunakan kuasa yang ia miliki untuk kebaikan bersamalah yang menjadi tolak ukur yang baik untuk menunjukkan kualitas dirinya. Para saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita kembali belajar dari Yesus bagaimana menggunakan kekuasaan yang dimiliki demi kebaikan bersama. Sering kita menggunakan kuasa yang kita miliki untuk kepentingan diri sendiri dan melupakan tugas dan tanggung jawab kita yang sebenarnya. Kita terbuai dalam kesenangan pribadi hingga melupakan orang lain yang kesusahan, yang berada di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari Yesus, Sang Guru sejati yang selalu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi kita, anak-anaknya. Amin.
consolation.